Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, untuk persiapan PTS nanti ada satu materi lagi tentang sejarah proklamasi yang harus kalian pelajari karena nanti akan muncul di soal PTS. Oke, silakan disimak ya tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui dan ingat-ingat lagi bahwa Indonesia itu merdeka pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 45, di mana di sana ada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, peristiwa ini menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, adanya proklamasi ini merupakan suatu bentuk perjuangan bangsa Indonesia, di mana tadinya Indonesia dijajah oleh negara Jepang. Kemudian negara Jepang menyerah ya. Jadi negara Jepang itu yang menjajah Indonesia, dia mengalami peristiwa di negaranya, yaitu dijatuhkannya bom atom oleh tentara sekutu yaitu Amerika Serikat di dua kota, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Yang di Hiroshima itu dijatuhi bom atomnya tanggal 6 Agustus 45, kemudian yang tanggal 9 Agustus sekutu kembali menjatuhkan bom di kota Nagasaki, Jepang. Akhirnya karena dua kota penting di Jepang itu dibom atom oleh sekutu, maka ada kegoncangan dari bangsa Jepang ya. Jadi banyak kerugian tentunya. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, mulai dari peristiwa ini muncullah kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, untuk proklamasi itu sendiri dirancang, pertama ditulis ya teks proklamasinya yang berbunyi, proklamasi kami bangsa Indonesia, dan seterusnya itu ya anak-anak. Itu ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Dia adalah orang Jepang, tapi dia sangat berpihak kepada bangsa Indonesia, sangat simpati kepada bangsa Indonesia. Nah, rumahnya itu ada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Penyusunnya siapa? Yang menyusun teks adalah ada 3 orang yang memberikan usulan tentang kalimat-kalimatnya. Ada I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Sementara teks proklamasi yang sudah dirancang itu tadi diketik oleh seorang tokoh namanya Sayuti Melik ya. Jadi ada yang mengetik naskah proklamasi itu adalah Sayuti Melik. Nah, proklamasi kemerdekaan itu sendiri punya makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kita lihat makna-maknanya berikut ini ya. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar, karena kalau kita sudah merdeka, kita diakui oleh dunia luar ya sebagai suatu negara. Kemudian, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, dan tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan itu adalah peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya proklamasi membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah melepaskan diri dari penjajah. Nah, sejak proklamasi itu Indonesia atau rakyat Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia adalah negara Mesir. Nah, berikut ini adalah beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi. Yang pertama ada yang membacakan naskah proklamasi, dia disebut sebagai pahlawan proklamator. Ada 2 orang, yaitu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian ada Mr. Ahmad Subarjo, dia yang menyusun naskah proklamasi tadi. Kemudian ada Laksamana Tadashi Maeda, dia yang menyumbangsihkan rumahnya untuk sebagai tempat perundingan. Ada Mr.
ada Laksamana Tadashi Maeda ya, yang rumahnya digunakan untuk menyusun naskah tadi. Kemudian ada Sukarni, dia adalah tokoh golongan muda. Ada Fatmawati, ibu negara pertama kali yang menjahit bendera merah putih ya. Kemudian ada Sayuti Malik, seorang yang mengetik naskah proklamasi. Nah, sebelum terjadinya proklamasi tanggal 17 Agustus 45, tanggal 16 Agustus itu ada suatu peristiwa penting, namanya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi penculikan dari golongan tua, yaitu IR Soekarno dan Muhammad Hatta itu diculik di daerah Rengas Dengklok oleh siapa? Oleh golongan muda, yaitu Sukarni, BM Dia dan yang lainnya. Mereka menculik IR Soekarno supaya untuk bisa segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan, biar golongan tua atau IR Soekarno dan Hatta itu tidak terpengaruh Jepang lagi, sehingga tidak ditunda-tunda adanya proklamasi kemerdekaan. Nah, pada akhirnya tanggal 16 Agustus malam itu rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk menyusun naskah proklamasi. Kemudian pagi harinya diumumkanlah jam 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 45 diumumkanlah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, untuk tokoh selanjutnya adalah tokoh pengibar bendera proklamasi. Di sana ada yang namanya Latif Hendraningrat dan Suhud. Kemudian yang ketiga adalah Trimurti. Mereka bertiga adalah tokoh pengibar pertama kali bendera pusaka bendera merah putih ya. Nah, begitu anak-anak untuk tambahan materi dari Ustazah. Semoga nanti bisa membantu kalian dalam mengerjakan PTS. Tapi ingat, mengerjakan PTS-nya tidak boleh buka materi. Makanya silakan belajar dari awal. Besok pagi Ustazah share soalnya dari pukul 7 sampai jam 8 pagi. Paling lambat mengumpulkan soal atau kerjaan PTS IPS-nya jam 8 malam. Jangan lupa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.